Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga tetap semangat kawan ya, tetap bahagia, tentunya sudah bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah pagi hari ini bisa menghirup udara sejuk. Nah, pagi hari ini kawan, mungkin beberapa lalu lintas atau beberapa ruas di sekitaran kota Surabaya dan sekitarnya itu sedikit longgar karena adik-adik kita libur begitu ya. Sambil libur kemudian beraktivitas, mungkin beberapa di antara para bunda, para ayah yang saat ini sedang siap-siap, boleh sambil mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini soal pemimpin. Selamat untuk Anda para pemimpin, baik itu pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, karena di dalamnya kita harus tahu atau ajaran apa yang harus dilakukan oleh pemimpin sesuai ajaran Islam. Nanti kawan selengkapnya akan kita simak ya bersama Ustadz Ali Muafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mbak Yu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah berupa kesehatan dan semangat dan keadaan yang lain-lain yang baik bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Maka pas kita pagi ini bicara tentang sifat pemimpin dan kepemimpinan yang diajarkan oleh agama Islam. Seberapa penting dan perlu kita bicara tentang hal ini, tak satu pun ya yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Tak satu pun sabda dawuhnya Nabi Muhammad kecuali dua-duanya adalah untuk mengajak orang menjadi baik, mengajak orang berbahagia di dunia, di alam kuburnya nanti, dan di akhirat nanti masuk surga. Nah, kawan sekalian, kepemimpinan itu merupakan bagian penting yang juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Salah satu contoh, beberapa hari yang kemarin, jamaah kita, ratusan ribu warga Indonesia, kaum muslimin, menjalani ibadah namanya haji dan umroh. Di sana ada salah satu bekal yang diberikan kepada Allah bahwa di arena haji itu ada napak tilasnya Nabi Ibrahim. Tidak hanya kita lihat bagaimana bahasa Surabaya itu ngecapnya kakinya itu, tidak sekedar itu, tapi bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim dari belum memiliki putra sampai seterusnya. Ini itu salah satu contoh tentang pentingnya pemimpin dan kepemimpinan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita bisa membaca salah satu pesan Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Kawan, nanti bisa kita intip ya ayat 159 dalam surah Ali Imran.
Jadi di sini Allah itu apa bahasanya ya? Bisa kita bahasakan dengan memberikan reward, ucapan selamat, dan lain-lain. Yaitu sekiranya engkau Muhammad, jadi Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, sekiranya engkau Muhammad tidak berlaku lemah lembut terhadap mereka kaummu, mereka bangsamu, mereka rakyatmu, maka pasti mereka akan lari dari kamu. Jadi Nabi Muhammad itu sosok pemimpin dunia yang waktu itu diberikan amanah oleh Allah untuk mengawal visi rahmatan lil alamin yang membuat manusia semuanya berbahagia. Nah, dalam sifat pemimpin dan kepemimpinannya Nabi Muhammad SAW itu ada yang kita kenal dengan beliau adalah pemimpin yang lemah lembut. Ya. Beliau adalah pemimpin yang bijaksana. Beliau adalah pemimpin yang pandai memahami kondisi rakyatnya dan memaafkannya. Tak perlu dihitung berapa pemberian maafnya itu. Satu contoh ya. Sebentar. Jika Nabi Muhammad tidak seperti itu sifat dan sikapnya kepada rakyatnya, kepada umatnya, kepada bangsanya, maka Allah menegaskan, ya, lam faddu min haulik, ya, mereka akan lari meninggalkan engkau Muhammad. Jadi kawan, Nabi Muhammad itu memimpin, mengarahkan, mengajak dan mendampingi manusia agar hidupnya itu tidak menyalahi aturan Allah, sebaliknya agar mereka itu mendapat cinta, rahmat dan ridho Allah sehingga dibahagiakan di dunia dengan cara Allah, dibahagiakan di alam kuburnya dan dimasukkan surga nanti di akhiratnya. Itu pengawalan Nabi Muhammad, dan Allah memberikan garis bawah kepada kita, kita stabilo menjadi pemimpin seperti Nabi Muhammad itu tidak mudah, tidak enteng, banyak tantangan. Tapi meski begitu, Allah mengatakan dalam firman-Nya, atas rahmatnya Allah, atas pertolongannya Allah, Nabi Muhammad itu memiliki jiwa, sifat, karakter kepemimpinan yang luar biasa, bahkan diakui oleh orang-orang yang berseberangan dengan akidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini artinya kawan, kita diminta oleh Allah untuk meniru bagaimana sifat kepemimpinan Nabi, bagaimana karakter Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad harus bersikap ketika menghadapi persoalan-persoalan, mau dibunuh oleh orang, difitnah oleh orang. Nabi Muhammad sangat bijaksana. Coba kita lihat misalnya seorang Surokoh. Al-Gojo yang sangat terkenal ini mengintai. Jadi Nabi Muhammad itu kawan sudah dipeta jam berapa dia keluar dari rumahnya. Lalu biasanya akan melakukan apa dan kemana. Setelah peta ini ditulis oleh sang Al-Gojo itu, Al-Gojo bayaran ya. Maka dia menentukan actionnya, menyergap Nabi Muhammad di tengah perjalanannya. Apa yang terjadi kawan? Yang terjadi Nabi Muhammad mau dipenggal di lehernya dengan pedang yang sudah ia siapkan, dengan kendaraan kudanya. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi Surokoh ini jatuh, ya, kendaraannya itu terpeleset sehingga dia jadi jatuh. Tentu mengeluarkan suara kawan. Ya, entah merengek kendaraannya itu, ataukah kita mendengar gedebuk begitu ya kira-kira ya Mbak Iya. Kendaraanmu ini gedebuk.
Sehingga menjadikan Nabi Muhammad itu berhenti. Loh, suara apa? Kan nggak ada spionnya itu, kendaraan Nabi Muhammad itu. Kalaulah beliau ada di depan. Jadi beliau kemudian berhenti. Apa yang beliau lakukan? Coba lihat ini kawan. Ternyata beliau turun, kemudian menolong si Al-Gojo itu. Ya tentu beliau nggak tahu siapa dia, ya akan melakukan apa. Beliau tidak memiliki sesuatu yang suudzon kepada orang ini. Yang jelas mereka atau dia itu jatuh, maka perlu ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Ditolong dengan bahasa yang mudah, mungkin dikasih minum, mungkin ditanya gimana, nggak ada yang luka tah, apa yang perlu saya tolong dan lain-lain. Dasar orangnya keras. Ditolong itu bisa merasa dia itu dibikin perasaannya membutuhkan kepada Nabi Muhammad. Jadi gengsinya itu lahir dan terekspresi dalam raut wajahnya dan percakapannya. Ya ibaratnya kalau di sini itu di bahasa kita di Surabaya ini, aku gak butuh pertolonganmu kok, umpamanya begitu. Yang itu mengekspresikan betapa dia kok gagal membunuh Nabi Muhammad, malah ditulungi oleh Nabi Muhammad. Ini salah satu sifat, ya, atau karakter atau bawaan Nabi, bahwa siapapun yang berbuat salah, termasuk mau membunuh Nabi, ditolong oleh Nabi. Karena prinsip Nabi itu orang ini belum mengerti apa yang dilakukan oleh Nabi. Suatu saat malaikat itu tak sampai hati kawan. Nabi dihujat, dihukum, dilempari berdarah-darah. Sampai malaikat menawarkan, apa aku perlu membalasnya Muhammad? Aku runtuhkan ya gunung yang besar ini. Dicekal-cek begitu kawan kira-kira ya. Dijatuhkan di kampung di mana mereka berada. Tapi Nabi Muhammad, terima kasih atas tawaranmu. Tapi bukan itu yang harus kita lakukan. Mengapa? Mereka melawan aku, mereka membunuh aku, menyakiti aku. Mereka itu belum mengerti. Andaikan mereka mengerti bahwa ajakanku ini membuat mereka bahagia nantinya, tidak hanya di akhirat, di dunia ini menjadi orang bahagia. Mereka belum menangkap itu, meski sudah dijelaskan sedemikian rupa. Jadi malaikat, sabarlah. Sabarlah, saya akan terus mengajak mereka untuk berbuat baik, untuk menyembah Allah, untuk tidak membunuh orang, untuk tidak membuat orang onar di masyarakat, menyakiti orang, dan lain-lain. Jadi prinsip Nabi Muhammad itu kalau disakiti orang justru berdoa. Nah ini kawan, contohnya, ya Allah, ihdi qaumi, tunjukkanlah kaumku, bangsaku, rakyatku ini. Mereka melawan aku karena mereka fa'innahum la ya'lamun, mereka belum mengerti tentang misi yang saya usung, tujuan yang saya sampaikan, mereka itu belum bisa menangkap. Mereka merasa diganggu, ya Allah, mereka merasa diusir oleh kami. Mereka belum mengerti, tolong buka pintu hatinya ya Allah. Berikan nurmu ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Fa'innahum la ya'lamun, karena mereka belum mengerti apa yang saya lakukan atas perintahmu itu. Jadi kalau ada orang mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad, itu yang keluar pertama adalah doa yang diucapkan oleh Nabi, dicurhatkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap laku dan perilaku dan pikirannya Nabi Muhammad adalah fabima rahmatim minallahi. Semua kelebihan, keadaan, kebaikan Nabi Muhammad, kesabarannya termasuk, itu adalah rahmat atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi mengalami kesulitan, langsung beliau lapor kepada Allah. Ya Allah, tak mungkin aku bisa melakukan tugas ini dengan baik kecuali Engkau menolong kami. Jadi ketika
beliau dihantam oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan agama Nabi. Langsung Allah mendoa, langsung Rasulullah mendoa kepada Allah, langsung bercurhat kepada Allah, langsung memohon kepada Allah. Seperti tadi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tolong ya Allah, tunjukkan mereka itu. Apa yang saya lakukan ini tujuannya apa? Karena mereka belum mengerti. Jadi Nabi memohon pada Allah agar mereka diberi hidayah. Perintah Allah, fa'fu anhum, ya. Jadi Nabi itu diminta untuk memaafkan kepada mereka. Tidak pernah kita dapatkan sejarah bahwa Nabi itu memarahi kepada mereka. Suroko itu sampai sekali tadi jatuh, mau membunuh lagi, membabat, mohon maaf, lehernya Nabi Muhammad, jatuh lagi. Sampai berkali-kali seperti itu, tetap beliau tolong, hati-hati tadi sudah kenalan, katakan ya, Suroko hati-hati ya, hati-hati, pelan-pelan, waspada, semangat, ayo semangat, berangkat lagi. Segitunya Nabi Muhammad, sampai akhirnya karena Nabi itu sifatnya seperti itu, yaitu diantara lain adalah memaafkan kesalahan orang. Karena mereka belum tahu. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah Muhammad, mereka itu, umatmu itu, bangsamu, rakyatmu itu, mintakanlah maaf. Jadi Nabi Muhammad yang memaafkan, wis tak sepuro, ya, Surokoh kesalahanmu ya. Kemudian aku mintakan maaf engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka belum mengerti. Berkali-kali yang namanya Nabi Muhammad itu menyambut sang algojo itu seperti itu, didoakan, dibantu, dimotivasi, tetap semangat ya, walaupun kau jatuh, bangkitlah, hati-hatilah, dan lain-lain. Ibarat sekarang itu ya, coba dicek lagi kendaraanmu, ulimu bagaimana, dan lain-lain. Sampai segitunya ya diberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang baik. Akhirnya karena kejadian itu berkali-kali terjadi, si Surokoh itu tadi membunuh gagal, akhirnya melihat akhlak sifat Nabi, karakter Nabi, kesopanan Nabi, kasih sayang Nabi, ya, kehebatan kepemimpinan Nabi itu, menghantarkan si algojo yang keras kepala, yang bertujuan membunuh Nabi itu, akhirnya berubah menjadi bersujud kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi itu, ayat 159 Ali Imran, itu bahasanya itu viral, bahasa sekarang ini. Sikap dan perilaku Nabi itu viral, karakter kepemimpinan Nabi itu viral, kehebatan Nabi itu di dalam memimpin bangsanya viral, suka menolong, suka memaafkan, bahkan mendoakan kaumnya itu menjadi viral di tingkat dunia sampai di akhirat nanti, diabadikan oleh Allah. Bahkan salah satunya adalah surat Ali Imran. Jadi kalau kita bahasa bebaskan, Mbak Ayu ya, Muhammad, banyak orang yang kemudian meniru, mengikuti jejak langkahmu menjadi orang-orang yang mukmin, yang muslim, adalah karena sikapmu yang baik, adalah karena kepemimpinanmu yang bijaksana. Engkau sangat memperhatikan mereka, engkau sangat kasih sayang pada mereka. Mereka menyakitimu, engkau malah mengasihi sayangi mereka, dan lain-lain. Jadi tolong kawan sekalian, kalau kita ingin sukses ya menjadi seorang pemimpin, bukalah salah satu petunjuk Allah dalam surah Ali Imran ayat 159. Kita akan menjadi pemimpin yang sukses, tidak hanya dibanggakan oleh orang yang kita pimpin, tapi makhluk di ars, ya, di langit sana, itu ikut membanggakan kita, para pemimpin-pemimpin yang kayak Nabi Muhammad itu. Bahkan Allah pun begitu sayangnya
mengucurkan rahmatnya kepada pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya. Semoga Mbak Ayu, kawan-kawan sekalian, ayat yang kita baca ini, sekedar kita baca ya, semoga menghadirkan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kepemimpinan kita masing-masing. Kita ini semua menjadi pemimpin, minimal pemimpin untuk dirinya, agak jauh lagi pemimpin untuk keluarga kita, dan bahkan pemimpin yang lebih atas lagi menjadi semakin baik, dan akhirnya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa, negara, dan dunia kita ini adalah tempat yang membuat kita bahagia, mengantarkan kita bahagia di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah kawan, demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua para pemimpin-pemimpin supaya terus ada dalam koridor Islam. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.